Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ifornisa dengan nomor NIM 12010825300. Saya mahasiswi dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Saya di sini akan membahas materi mengenai hakikat bahasa. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian bahasa. Apa itu bahasa? Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa juga merupakan alat komunikasi yang berupa sistem lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa terdiri atas kata-kata atau kumpulan kata yang masing-masing mempunyai makna. Yang kedua yaitu sifat-sifat bahasa. Sifat-sifat bahasa yang pertama adalah bahasa itu adalah sebuah sistem. Maksudnya, bahasa memiliki susunan yang teratur atau berpola yang dapat membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Yang kedua, bahasa itu berwujud lambang. Maksudnya, kata atau gabungan kata dalam bahasa terdiri atas lambang-lambang bunyi. Contohnya adalah huruf A sampai Z dalam alfabet. Yang ketiga yaitu bahasa itu berupa bunyi. Maksudnya yaitu bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Tetapi tidak semua bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia termasuk bunyi kata. Yang keempat yaitu bahasa itu bersifat arbitrer. Maksudnya adalah bahwa tidak ada hubungan langsung antara lambang dengan yang dilambangkannya. Yang kelima yaitu bahasa itu bermakna. Menurut Ahmad dan Abdullah, bahasa sebagai lambang tentu ada yang dilambangkan, yaitu suatu pengertian, suatu konsep, suatu ide, atau bahkan suatu pikiran. Yang keenam yaitu bahasa itu bersifat konvensional. Maksudnya adalah semua anggota masyarakat bahasa mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu itu digunakan untuk mewakili setiap konsep yang diwakilinya. Yang ketujuh yaitu bahasa itu bersifat unik. Maksudnya adalah bahasa memiliki ciri khas spesifik atau tersendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Yang kedelapan yaitu bahasa itu bersifat universal. Maksudnya adalah bahasa tersebut dapat dimengerti secara global dan menyeluruh. Yang kesembilan yaitu bahasa itu bersifat produktif. Artinya bahasa banyak menghasilkan unsur-unsur yang tidak terbatas jumlahnya. Yang kesepuluh yaitu bahasa itu bervariasi. Ada 3 istilah dalam variasi bahasa, yaitu idioalek, dialek, dan ragam. Idioalek adalah ragam bahasa yang bersifat perorangan. Dialek yaitu variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat pada suatu tempat atau suatu waktu. Sedangkan ragam yaitu variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu. Misalnya ragam baku dan ragam tidak baku. Yang ke-11 yaitu bahasa itu bersifat dinamis. Maksudnya, bahasa selalu mengikuti perubahan dan perkembangan zaman, atau bahasa tidak pernah lepas dari segala kegiatan dan gerak manusia sepanjang keberadaan manusia itu sebagai makhluk yang berbudaya dan bermasyarakat. Dan yang terakhir yaitu bahasa itu bersifat manusiawi. Maksudnya adalah bahasa menjadi berfungsi selama manusia yang memanfaatkan atau yang menggunakannya. Yang selanjutnya itu isi bahasa. Isi bahasa yang pertama adalah berisi informasi fonologi. Maksudnya yaitu bunyi-bunyi yang tersistem dan taat makna. Yang kedua, informasi sintaktik.
Bahasa mengandung informasi sintaktik, maksudnya yaitu mengandung informasi dalam wujud kalimat. Yang ketiga yaitu informasi leksikal. Bahasa berisi informasi yang terdapat dalam setiap kata, kosakata, atau leksem. Yang keempat yaitu pengetahuan konseptual. Bahasa berisi pengetahuan mengenai konsep-konsep tertentu. Yang terakhir, bahasa memiliki sistem. Maksudnya adalah bahasa digunakan untuk mengevaluasi apa yang didengar. Selanjutnya yaitu ciri khusus bahasa. Ciri khusus bahasa ada dua. Yang pertama, kesejagatan khusus. Yang kedua, keumuman. Kesejagatan khusus yang pertama yaitu maksudnya adalah terdapat bahasa yang mengalami konjugasi dan deklinasi. Yang kedua, terdapat bahasa yang berafis menggunakan imbuhan. Yang ketiga, ada yang tidak berafis. Dan yang terakhir, frasa adposisi yang dimiliki oleh sebuah bahasa berupa preposisi atau postposisi. Yang kedua, keumuman. Keumuman di sini maksudnya adalah yang pertama, setiap bahasa memiliki fonem vokal dan fonem konsonan. Yang kedua, setiap bahasa memiliki konstituten untuk menunjuk orang, kata ganti orang pertama, orang kedua, dan ketiga, tunggal dan jamak, tempat dan waktu. Yang ketiga, setiap bahasa mengalami perubahan. Dan yang terakhir yaitu jumlah kalimat yang dihasilkan dalam setiap bahasa tidaklah terbatas. Itulah materi mengenai hakikat bahasa, semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.